Teman-teman, saya adalah salah seorang peserta seleksi guru P3K yang lolos dengan nilai murni tanpa afirmasi dan nilai yang jauh di atas passing grade. Passing grade untuk guru bahasa Indonesia adalah 265, sedangkan nilai saya adalah 335. Penasaran bagaimana tips dan trik sehingga saya bisa meraih nilai tersebut? Akan saya kupas dalam video kali ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Teman-teman, ini adalah nilai saya ketika mengikuti seleksi kompetensi guru P3K. Bisa dilihat. Tips yang pertama adalah manajemen soal. Apa maksud manajemen soal? Ada satu aturan yang perlu kalian pahami dan kalian terapkan ketika ujian sedang berlangsung. Apa itu? Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut kalian mudah dan bisa kalian kerjakan dengan cepat. Ketika kalian menemukan soal yang kalian rasa sulit, langsung lewati, jangan dibaca sampai selesai. Dalam kompetensi teknis, kalian memiliki waktu 1 menit 20 detik untuk menjawab satu soal. Nah, karena waktunya terbatas, jadi ketika kalian membaca soal, usahakan sekitar 20 detik pertama. Ketika kalian sudah menentukan soal itu bisa kalian kerjakan, silahkan dibaca sampai selesai. Tetapi ketika soal itu dirasa tidak bisa kalian kerjakan atau terasa sulit, langsung melewati kemudian melanjutkan kerjakan soal berikutnya. Itu akan jauh lebih efektif. Dan yang kedua adalah manajemen waktu. Dalam seleksi guru P3K ada 4 kompetensi yang akan dinilai. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan terakhir wawancara. Yang menjadi momok adalah kompetensi teknis. Usahakan teman-teman maksimal dalam mengerjakan soal-soal kompetensi teknis. Kompetensi teknis biasanya berjumlah 100 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 120 menit. Berarti satu soal harus dikerjakan selama 1 menit 20 detik. Bagaimana manajemen waktu yang baik? Usahakan teman-teman mengerjakan satu soal dalam batas waktu paling lama 1 menit. Jadi dalam mengerjakan 100 soal, ketika teman-teman sudah membaca nomor 1 sampai nomor 100, itu sudah memakan waktu sebanyak 100 menit. Karena tadi waktu yang disediakan 120 menit, otomatis ada 20 menit sisa waktu yang teman-teman miliki. Nah, ketika teman-teman sudah selesai membaca soal ke-100, silahkan teman-teman kembali lagi ke soal nomor 1 dan silahkan dikerjakan soal mana saja yang belum kalian kerjakan. 20 menit ini saya rasa cukup untuk mengisi jawaban yang kalian rasa sulit di awal tadi. Jadi mengapa saya menyarankan kalian mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu? Ini akan membuat psikologis kalian sebagai peserta itu lebih yakin dan lebih tenang karena kalian sudah mengantongi poin-poin yang kalian rasa pasti kalian dapat karena kalian kan sudah mengerjakan soal-soal yang mudah. Jadi bisa dipastikan 90% poin itu sudah ada di tangan. Nah, untuk 20 menit yang terakhir itu kalian gambling saja. Jadi setelah dikerjakan 20 menit itu, misalkan ada beberapa soal yang dirasa tidak betul-betul kalian tidak bisa mengerjakannya, langsung saja kalian pilih jawabannya yang sama. Misalkan kalian ingin memilih opsi A, silahkan dicentang yang A semua. Paling tidak ada sekitar 1 atau 2 jawaban yang bisa benar. Itu kalau kalian kurang beruntung. Kalau kalian beruntung bisa saja lebih dari 1 atau 2 soal. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Saya harap video singkat ini bisa memberikan manfaat.